bahwa kita tidak hanya percaya dengan mereka, akan tetapi juga kita percaya dengan apa yang mereka bawa. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Seperti kita perjelas, kita contohkan dengan yang jelas tapi dengan mudah. Contohnya, ada seorang guru yang membawa pesan dari kepala sekolah bahwa besok sekolah akan libur. Jika kita percaya dengan guru tersebut, maka kita juga akan percaya dengan isi pesan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan kita dikategorikan percaya kepada guru tersebut. Begitu juga dengan para rasul. Para rasul menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa rasul itu adalah utusan Allah, maka kita juga ikut percaya bahwa apa yang disampaikan para rasul itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Setelah kita memahami apa bagian syu'ab, cabang-cabang yang keempat dari iman, cabang-cabangnya iman, kita lanjut kepada poin berikutnya, yaitu yang bahagian kelima. Cek, 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 1 2, cek, cek, cek. Kita lanjutkan yang tadi.
Kita permudah penjelasannya. Bayangkan ada seorang guru yang membawa isi pesan dari seorang kepala sekolah bahwa besok sekolah akan diliburkan. Karena kita percaya dengan guru tersebut, maka kita juga akan percaya dengan isi pesan yang beliau sampaikan. Begitu juga dengan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa mereka adalah utusan Allah, maka kita juga akan percaya bahwa pesan yang mereka bawa adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kita lanjutkan kepada poin yang kelima, yaitu wal khamis, dan bagian cabang iman yang kelima. Bagian cabang yang kelima adalah al-imanu bil qadari, yaitu iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi, dan diriwayatkan di dalam hadis, la yu'minu, tidaklah dikatakan beriman, abdun, oleh seorang hamba, hatta, sampai, yu'minu, ia beriman, bil qadari, dengan takdir khairihi, takdir baik Allah Subhanahu wa taala, wa syarrihi, dan takdir jahat Allah Subhanahu wa taala. Alasan kenapa tidak dikatakan beriman oleh seorang hamba apabila dia tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karena percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah rukun iman pokok yang harus kita percayai. Yang itu yang ada 5. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat Allah, dan yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul Allah, dan yang kelima yang kita baca di sini yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu beriman kepada hari kiamat. Maka dari itu, jikalau seseorang tidak mempercayai bahwa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dikatakan mereka itu orang yang beriman. Wa hatta, dan sampai, ya'lamu, ia mengetahui, anna, bahwa ma asabahu, sesuatu yang akan menimpanya, lam yakun liyukhti'ahu, tidak mungkin meleset daripadanya. Orang yang mengetahui akan takdir Allah Subhanahu wa taala, ia pasti yakin dengan sesuatu yang pasti menimpanya. Misalnya, kita ditakdirkan besok kita akan menjadi kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Kita ditakdirkan besok menjadi orang kaya, maka pasti besok kita akan menjadi orang kaya, karena takdir Allah tidak mungkin meleset daripada itu. Begitu pula sebaliknya, wa anna, dan bahwa ma akhta'ahu, sesuatu yang luput daripadanya, lam yakun liyusibahu, tidaklah mungkin mengenai akannya. Misalnya, kita ditakdirkan pada hari besok kita masih sehat walafiat, tidak ada sakit sama sekali. Maka walaupun ada kecelakaan di depan mata kita hampir kena, itu tidak akan pernah mengenai kita, karena takdir Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita tidak akan mengenai apapun pada hari itu. Nah, dari iman dengan takdir ini juga muncullah pertanyaan yang mungkin kita semua pernah merasakannya. Untuk apa kita berdoa jikalau kita sudah mempunyai takdir yang sudah ditentukan Allah sejak dahulu? Dari pertanyaan ini pernahlah kita berpikir bahwa doa itu juga termasuk daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, doa itu adalah termasuk takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan di dalam azali di Lauhil Mahfuz pas kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang akan berdoa dan apa yang akan ia panjatkan, yang apa ia minta, dan apa cara Allah menjawab doa tersebut. Para ulama menjelaskan berbagian doa ini beberapa kemungkinan. Yang pertama, yaitu doa tersebut dikabulkan sesuai dengan permintaan. Semisalnya kita besok meminta jadi kaya raya, Allah langsung mengkabulkan pada saat itu juga kita besok menjadi orang yang kaya raya sesuai permintaan kita.
Dan yang kedua, contoh doa dikabulkan tetapi dengan cara yang berbeda, dengan hal yang berbeda. Contohnya, seseorang berdoa meminta akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh doa yang dikabulkan tetapi dengan cara yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Contohnya ulun lupa. Yang ketiga, contoh doa yang ditunda. Doa itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ditunda pada waktu di saat ia sudah siap menerima akan doa tersebut. Contohnya, ada seseorang kelompok yang ingin menyamai seperti bebuhan kita. Ia berdoa, "Ya Allah, kami hendak membaca kitab di live streamingkan kayak bebuhannya juga." Tetapi Allah melihat usaha mereka ini kurang. Usaha mereka kurang, skillnya kadada. Nah, maka Allah menunggu saat-saat mereka sudah siap. Dengan saat itu Allah menunggu mereka sudah bisa baca kitab, mereka sudah bisa pede di depan kamera dan apa yang lainnya. Maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Dan yang terakhir, yaitu dikabulkan dengan cara dijauhkan dari musibah atau pahala mereka atau pahalanya ditunda di akhirat kelak. Nah, dalam teologi Islam, dalam ilmu teologi Islam, Allah Subhanahu wa taala, jikalau seseorang berdoa kepada Allah dan doa tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang dimintakan oleh hamba tersebut, doa tersebut bukanlah sia-sia atau Allah tidak menerima doa tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, memiliki ilmu yang sempurna untuk seorang hamba tersebut. Apa yang bermanfaat untuk dia dan apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Kita permudah penjelasannya seperti ini. Ada seorang anak kecil yang meminta kepada kedua orang tuanya untuk dibelikan es krim. Maka ada kalanya kedua orang tua ini membelikan es krim itu pada saat itu juga, pada saat ia meminta, dikabulkan pada saat itu. Dan ada kalanya kedua orang itu mengkabulkan tetapi ditunda waktunya sampai ia sehat daripada sakitnya. Dan yang ketiga, diganti dengan yang lebih baik. Tidak dibelikan es krim tetapi yang lain, yaitu seperti buah, dibelikan yang dingin. Bukannya orang tua itu tidak sayang dengan anaknya, akan tetapi orang tua itu tahu apa yang lebih baik untuk anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan doa. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mendengar bahwa doa tersebut dari hambanya, akan tetapi Allah mengkabulkannya pada saat yang tepat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa tersebut langsung, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa itu tapi ditunda waktunya sampai dia siap untuk menerima itu. Dan yang ketiga, doa tersebut diganti dengan hal yang lebih baik. Maka dari itu, seseorang yang berdoa tetapi ia tidak disertai dengan usaha, maka itu hanya akan sia-sia. Apa gunanya seseorang berdoa kalau ia kada berusaha? Begitu pula juga sebaliknya, usaha yang tidak disertai doa itu juga akan percuma, karena kita berusaha tetapi tidak mengharapkan Tuhan kita membantu, apa juga gunanya. Dan yang ketiga, seseorang yang kada berusaha, kada jua nya berdoa, nya kada akan dapat apa-apa. Terakhir, sudah habis lah. Yang ketiga itu tadi. Nah, dari itu juga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan sesuai keinginan kita, asalkan usaha kita mumpuni untuk itu semua.
Nah, kita lanjutkan kepada poin yang keenam, yaitu wasadisu, dan poin yang keenam, cabang-cabang iman yang keenam, al imanu, beriman bil yaumil akhiri, di hari kiamat. Yakni apa itu yang dimaksud dengan bil yaumil akhir, dengan hari akhir? Yakni apa yang dimaksud dengan hari akhir itu, yaitu al kiamati, hari kiamat, di mana asyamilati, yang mencakup ia hari kiamat itu, lil ba'si, yang pertama untuk hari kebangkitan, di mana setelah seseorang wafat, diwafatkan semuanya di dalam padang mahsyar di akhirat, semuanya akan dibangkitkan kembali untuk diperhitungkan amalnya. Dan yang kedua, wal hisabi, dan hari perhitungan, di mana hari itu setelah dibangkitkannya semua manusia, amal mereka akan dihitung. Apakah mereka berbuat banyak yang kebaikan atau banyak berbuat keburukan. Wal jannati, dan di akhirat juga ada yang namanya surga, wan nari, dan ada yang namanya neraka untuk seseorang yang memperbanyak amal keburukannya di dunia. Wassirati, dan jembatan as-sirati, siratil mustaqim yang dimaksud, yaitu jembatan siratul mustaqim, jembatan yang menentukan apakah seseorang itu bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Jikalau ia bisa melewati surga tersebut, bisa melewati jembatan tersebut, maka dia akan bisa masuk ke surga. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak bisa melewati jembatan tersebut, semisalnya dia jatuh, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal mizani, dan yang terakhir adalah timbangan amal, di mana timbangan amal ini adalah penentu di akhirat kelak, apakah seseorang itu bisa masuk neraka ataupun surga. Ketika sudah selesai amalnya ditimbang, dia hendak masuk ke dalam surga, sedikit lagi ada ternyata orang yang pernah ia zolimi. Maka orang yang pernah dizolimi ia itu memanggil kepadanya, wahai Allah, dia pernah menzolimi ulun. Maka Allah dengan adil melemparkan amalnya kepada orang yang dizolimi itu. Jikalau amal yang dizolimi orang itu sudah habis, maka Allah melemparkan dosa orang yang dizolimi kepada orang yang menzolimi. Dan setelah selesai kita membahas poin yang keenam, kita lanjut membahas poin yang ketujuh, yaitu wassabi'u, dan poin yang ketujuh adalah mahabbatullahi ta'ala, mencintai 12 menit. Bismillah. Cukup sekian yang ulun sampaikan. Ulun menyadari banyaknya kekurangan di bacaan ulun memohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih kepada Ananda Muhammad Rifali Abror. Pada malam hari ini, apa yang telah disampaikan Muhammad Rifali Abror itu sangat baik. Baik dari segi kata-kata yang disampaikan dan pembahasan yang terkonsep, terstruktural, dan dengan penyampaian yang berani. Tetapi ada sedikit PR untuk nantinya. Ini kalau kita sebut sebagai kesalahan tidak, tapi kita sebut sebagai mukammil, sebagai penyempurna. Yang pertama, nanti diusahakan untuk apa yang disampaikan itu punya jeda atau punya space kawan-kawan ikam yang mendengar untuk berpikir. Ya, dari tadi kan semua disambung tanpa titik koma, sehingga kawan-kawan ikam ngerenyutkan dahinya masing-masing untuk mengejar pemahaman tersebut, mengkerutkan dahi masing-masing. Aku ini masih memahami A, tapi Ripal sudah membahas B, C, D, E. Nah, bisa diberikan jeda, diberikan space agar dapat difahami kawan-kawan yang lain. Karena sayang,
pembahasan yang bagus tersebut terkonsep dengan bahasa yang jelas kalau hanya kita yang memahaminya. Nah, lebih bagus lagi ketika kawan-kawan kita meresapi dengan apa yang kita bahas. Nah, kemudian yang kedua, ini tinggal membangun chemistry atau membangun keharmonisan antara pembaca, pembicara dengan pendengar, penyimak. Kalau kita lihat tadi Rifali Abror masih memiliki gaya monoton. Suara tunggal, ujar orang Banjar asik sorangan. Nah, nanti lebih dibangun lagi. Artinya bukan berarti komunikasi itu harus berbentuk seperti yang dahulu pernah terjadi, malah mencontohkan kawan lah, atau pembahasannya jadi tidak jelas, gamang, ya, keluar dari alur pembicaraan, bukan juga. Artinya seperti aku ngomong kayak ini. Nah, ada interaksi dengan kawan-kawan yang lain. Bisa melalui lirikan mata, ya, atau gerakan kepala, ya, atau bahkan tangan kita. Nah, ini supaya kita lebih rileks, lebih nyaman. Kemudian kita lebih pede juga, dan kalimat yang kita keluarkan mestinya nanti dipahami oleh kawan-kawan yang lainnya. Nah, jadi tinggal menambahkan dua itu nanti dia akan datang. Menjalin chemistry, menjalin komunikasi, interaksi dari si pembicara di hadapan si penyimak, si pendengar, dengan mungkin nanti ritmenya agak kurangin, ada diberikan jeda, yaitu juga nanti kembali kepada interaksi tadi. Kalau kita memberikan jeda, pasti kawan-kawan nanti punya interaksi dengan kita, punya tatapan kepada kita, fokus dengan kita, sehingga kawan-kawan IKAM senang mendengar pembahasan dan faham. Nah, itu dua nanti diperbaiki. Jadi ini bukan kesalahan lah, ini cuman peningkatan kualitas saja. Dan kami berharap ke depannya, karena ini sudah mau naik ke kelas 3 aliyah, lebih dioptimalkan lagi, ya. Jadi nanti di kelas 3 aliyah sudah dalam keadaan layak dalam setahun itu, bukan lagi sebagai pengkoreksian atau penilaian, tapi sebagai pembiasaan, menjadi hal untuk melatih mental kita, supaya ketika nanti di akhir, di penghujung usia kita mondok, kita sudah siap untuk membacakan kitab di hadapan orang banyak. Jadi penggodokan itu di kelas 1, 2 aliyah, di kelas 3 itu untuk kita membiasakan diri aja. Kami harapkan ke depannya seperti itu. Baik, kepada Ananda Muhammad Rifali Abror, apa yang beliau sampaikan sangat bagus sekali. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dengan ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ananda Rifali Abror sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kita kembali membaca kitab yang sudah kita jadwalkan di malam Kamis. Nah, jadi untuk malam ini kita mulai kembali kajian kitab usul fikih, yang mana kitab ini sudah terlanjur terbeli, cuman enggak kebagian jam di waktu wajib pelajaran pagi. Daripada sayang, toh udah dibeli kitabnya, dan apalagi ini nyambung dengan pelajaran di kelas kita setiap hari. Nah, alangkah baiknya kita bersama-sama berinisiatif untuk membuka kembali kajian kitabnya. Cuman kada dari awal lah, langsung halaman 12 atau 13 bagi kitab yang cetakan kuning biasa. Sampai mana terakhir kemarin? 16 kah? Oh, lewat benar sudahlah. 16 pembahasan wal mani'. Oke, ya siap. Kemarin sempat dibaca di kelas sampai di pembahasan
wal mani'. Oh, beda cetakan kita. 13 juga kalau lah. Pas saya ya. Ujar guru Abdi 16 ya. Nah, halaman 13 cetakan lama, cetakan terbaru silahkan cari di Lubul Usulnya kalimatnya wal mani'u. Ini pembahasan masalah sabab syarat mani. Ya, pembahasan sabab syarat dengan mani. Jadi kita niatkan membaca kitab Ghayatul Wusul ini untuk meningkatkan pemahaman kita di kelas. Ya, memang cita-citaku dahulu memperkaya bacaan kitab di pondok tuh agar nanti bisa tersentuh ilmu yang paling tinggi yaitu usul fikih. Cuman saat itu belum saatnya dan rasa-rasa sekarang aliyah sudah kitabnya tinggi-tinggi, alangkah sayang kalau tidak dibacakan kitab usul fikih. Ya, karena sebagaimana semboyan aku dan guru-guruku dahulu, zahirnya aja usul fikih, secara hakikatnya usulul jami. Karena dalam satu ini kitab membahas seluruh funun, seluruh pelajaran-pelajaran yang ada di kelas kita. Baik itu alatnya, atau materi pokoknya, atau materi penunjangnya semua akan dibahas di dalam kitab usul fikih. Ini menilai kualitas kita. Benar enggak kita paham kitab? Artinya paham kitab itu satu, kita membaca kitab, kemana arah pemahaman itu kitab, kita mampu mengejar. Bukan ketika kita baca nahwu aja yang dibahas, sorop-sorop aja dibahas, mantik-mantik aja. Kita bisa nggak lari ke lain? Yang kita baca kitab balaghah, ketika dalam balaghah itu membahas mantik, kita bisa lari ke mantik. Ketika dalam balaghah membahas nahwu, kita bisa nggak lari ke nahwu. Ketika dalam balaghah itu membahas masalah sorof, istiqoq, bisa nggak kita lari pemahaman ke sana? Atau lewat aja gini, nggak nyambung juga ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tesnya itu di dalam kitab usul fikih. Sebagaimana niat dulu kita belajar kitab Fawaidul Makiyah itu membantu untuk memahami kitab Kanzur Ragibin atau Mahali. Cuman sekarang kitab Mahali tidak menjadi pelajaran pokok. Kita lebih ke Al-Qur'an dan hadis. Akhirnya kitab Mahalinya dijadikan ya pelajaran pokok juga, tapi nggak pokok-pokok betul. Nah, jadi harapan aku nanti kitab Fawaidul Makiyah tuh dibaca mukhtasarnya ada. Jadi yang pertama itu kitab Fawaidul Makiyah, kemudian bagian kitab yang kedua masih dalam Sab'ah Kutubul Mufidah itu, Sab'ah atau Kutubil Mufidah itu ada mukhtasar daripada kitab Fawaidul Makiyah. Di fikih itu kan ada wakadha itu fungsinya apa. Kemudian yang sudahlah yang kamu kenal asoh, sahih, adhar, masyhur, itu apa maksudnya? Al-madhab, al-ijma' itu ada berapa? Kemudian alal mukhtar, apa artinya? Kemudian kila, wakila, wayukolu itu apa? Qala ba'duhum. Nah, itu istilah-istilah itu dibahas di dalam kitab Fawaidul Makiyah. Nah, cuman karena itu tidak menjadi materi pokok kita, lebih kepada mengedepankan untuk banyak memahami usul fikih. Malam Kamis kita nambah pak ilmu usul fikih, ya, dan kita ganti kitab Fawaidul Makiyahnya, karena lebih banyak manfaatnya kita membaca kitab ini daripada kitab Fawaidul Makiyah. Karena terus kita kaji ketika membaca hadis dan Al-Qur'an di sana, usul fikih selalu terbahas di situ. Berbeda dengan Fawaidul Makiyah, itu hanya terbahas ketika ngaji kitab fikih. Kalau nggak ngaji kitab fikih nggak kebahas. Kalau usul fikih nggak, apapun kitab yang dikaji masuk terus. Nah, sampai di kalimat wal mani'u. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhu Abu Yahya Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anni wa ankum wal mani'u al muradu indal itlaqi kama huna wa huwa mani'ul hukmi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu mani, alangkah baiknya kita bahas dulu temanya, ya.
hukum itu ada terbagi dua. Masih ingat? Hukum terbagi satu, wajib. Lain lah. Nah, yang pertama hukum taklif. Yang kedua hukum wad'i. Ya, kan seperti itu ditulis dalam kitab Bayan. Ini orang yang mondok ngaji Quran hadis harus paham dulu istilah-istilah awal ini. Jadi hukum itu Allah Ta'ala menurunkan peraturan. Hukum itu ya peraturan. Kita mudahkan bahasanya, hukum itu peraturan. Peraturan itu terbagi dua atau terkombinasi dari dua hal. Ada peraturan yang ditinjau dari mukallafnya, pelakunya, orang yang melakukan hukum tersebut, melakukan peraturan tersebut, atau bisa dilihat dari deskripsinya. Ya, bisa dilihat dari isi catatan peraturannya. Nah, jadi kalau kembali kepada pelakunya, itu namanya hukum taklif. Di dalamnya kalau kita bahas, yang kita tahu sampai kelas 1 sanawiyah pun tahu, ada wajib, ada sunnah, apalagi ada makruh, ada haram, ada mubah. Nanti naik di kelas 3 sanawiyah bertambah dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah, ya, bertambah di sana ada fasad, ada sahih atau sihah kata kita, ya, ada 7 di sana. Itu artinya hukum taklifi yang dinilai pelakunya. Oh, pelakunya itu mengerjakan kewajiban. Oh, pelakunya itu mengerjakan kesunahan. Oh, pelakunya itu mengerjakan kemakruhan. Oh, pelakunya itu mengerjakan keharaman. Nah, berbeda dengan hukum wad'i. Wad'i itu dilihat melalui substansionalnya. Apa jar kita itu maudu'nya. Wad'i ya maudu'. Temanya apa sih? Yang dibahas apa sih dalam hukum tersebut? Oh, bisa dilihat menjadi sababnya. Apa sababul wujub? Apa sababul nudbah atau sunnah? Apa sababul ibahah? Apa sababul hurmah? Apa sababul ibahah? Atau nanti dengan ditinjau dari syarat. Apa syurutul wujubnya? Apa syurutul nudbahnya, mandubnya atau sunnahnya? Apa syurutul karohahnya? Apa syurutul hurmahnya, haramnya? Apa syurutul ibahahnya? Nah, itu yang kita tinjau di situ. Sehingga nanti ada kalimat yang sangat fenomenal dalam usul fikih, bahkan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hukmu yadurru ma'al illati wujudan wa adaman. Kalau kita eksekusi lagi bahasanya, kita naikkan al-hukmu yadurru ma'a maudu'ihi wujudan wa adaman. Karena ilat itu hanya 1/3 dari bahagian maudu dari isi peraturan, isi hukum tersebut. Wah, kira-kira paham aja kalau bandingkan nih. Kena begamatan pahamai. Nah lah. Jadi hukum itu selain ditinjau dari pelaku, perlu juga ditinjau dari isi pesannya. Ya. Misalnya, Ikam ngomong secara mutlak, ya. Orang kalau sudah balik tuh wajib sembahyang 5 waktu. Nah, di kepala Ikam jangan isi pesannya jadi koreksi. Tapi diisi lagi, dipahami lagi dengan pemahaman wad'iyahnya. Ya. Orang kalau sudah balik tuh wajib sembahyang 5 waktu. Pelakunya siapa? Sudah disebut ya, kalau sudah balik. Nah, kemudian kita bahas lagi dari segi maudu'nya. Ya, bisa jadi ada orang yang sudah balik, contoh perempuan haid, apakah wajib sembahyang 5 waktu? Tidak, karena walaupun inya sudah balik, taklifnya ada, tetapi ada maudu'nya tidak ada, substansinya tidak cocok. Ada apa di situ? Karena ada mani'ul
ujub, ada mani' di sana. Sehingga setiap orang balik belum tentu wajib sembahyang. Nah, ini adalah hasil dari mengeksekusi sebuah peraturan. Banyak di pondok pesantren kita kerjakan seperti ini. Sesuatu peraturan itu diturunkan sesuai dengan alasannya. Ketika alasan itu tidak ada, maka peraturan itu tidak ada. Ketika alasan itu ada, maka peraturan itu ada. Nah, ini secara tidak sadar kita jalankan seperti itu. Nah, tidak panjang lebar kami bahas di sini. Sabab sudah kita bahas, ya, dan syarat sudah kita bahas. Mungkin yang belum mengaji dengan aku sudah dibahas dalam kitab Bayan, ya. Kalonya syarat itu apa? Sabab dulu. Waspun dhahirun mundhabitun mu'arrifun lil hukmi di dalam kitab Lubul Usul. Ini sebuah deskripsi atau catatan atau qayyid, ya, yang sangat jelas, tidak menerima takwil lagi, tidak dikemungkinkan pemahaman yang lain lagi. Dan wasfun ini, deskripsi ini, qayyid catatan ini mundhabit. Apa gerang arti mundhabit itu? Kullama wujidas sababu wujidal hukmu wa aksuhu. Didapat sabab, ada hukum. Ada hukum, ada sabab. Nah, jadi sabab ini lebih umum daripada ilat. Kalau jar guruku Bahari, guru Karim, ketika sidin mengajar Bayan Bahari, sabab ilat itu ada dua. Ini mungkin orang-orang yang pernah, santri-santri yang pernah ngaji dengan aku usul fikih masih ingat. Ilat itu terbagi dua. Ada ilat yang ta'akuliyun, ada ilat yang ta'abudiyun. Ilat ta'alluki itu, ya. Ta'akuli itu akola yu'akilu. Ta'akola ya ta'akalu ta'akulan. Itu adalah ilat yang dapat kita pahami hikmahnya. Berbeda nanti ilatnya ilat ta'abudi. Itu hikmahnya nggak bisa kita ketahui. Contoh, kenapa Allah Ta'ala melarang kita berzina? Apa alasannya? Jelas. Karena itu perbuatan tidak terpuji. Ya. Kalau adik kita atau kakak kita dizinai oleh orang lain, kita sakit hati, begitu juga orang lain. Ada alasan lain, ada ikhtilatun nasab. Orang nang lahir dari hasil zina, nasabnya nggak jelas, kayak kucing tuh. Rasanya bulunya oren. Kada ada hirangnya sedikit pun. Bebaya banak ada nang hirang. Nah, ini bahayanya zina. Ada ikhtilatun nasab di sana, ketidakjelasan nasab. Sehingga ketika anaknya lahir itu binnya bukan bin ke abah, binnya ke mama. Karena mun ke mama pasti nang mun abah kada pas. Kada pasti. Itu yang di dalam kitab I'anatul Thalibin sudah kalau banikam terbahas masalah mentalkin mayit. Nah, disunatkan, kadang disunatkan yang bagi siugianya lamun mentalkin mayit jangan menisbatkan mayit kepada abah karena belum tentu. Nah, nisbatkan lawan ke mama itu pasti. Mun bingung juga nisbatkan ke Nabi Adam. Itu yakin sudah. Nah, ini disebutkan lawan Abdullah. Nah, Abdullah banyak karannya. Nah, kalau aku bukan masalah talkin. Kalau jar guru kami Bahari, kena malaikat, kena si mayit nang berkubur itu salah alamat. Misalnya nama siapa? Ya, namanya Tikus bin Atang. Yalah. Akhirnya ketika betalkin, ya Abdallah Fulan, ya, Tikus bin Atang. Sekalinya abahnya Bahari bukan Atang, tetangga sebelah rumah. Gara-gara zina. Nah, akhirnya ujar yang dikubur lain aku gitu ujar. Ketika dikatakan mun kena ada malaikat nang diwakilkan dengan ikam ditakuni. Siapa Tuhan ikam, siapa Nabi ikam. Nang di alam kubur nih, jar guruku Bahari kada merasa dipandiri lalu dia kada paham. Makanya betalkin disuruh binnya itu jangan ke abah, tapi ke mama.
Tapi lamun yakin aja binnya abah sudah binnya abah. Ini kalau kada yakin. Mun aku lah kada masalah talkin aja di Indonesia ini ada tradisi menuju hari, 40 hari, menyeratus, itu mahaul. Kalau orang Jawa ada mendak 1, mendak 2. Ya, mendak panjang lah tuh sejarahnya. Nanti aku bahas di kelas kena. Itu kalau kita kirim pahala binnya salah ya, repotan sudah itu. Minta khatam Quran guru yang kisan almarhum siapa nama Abah Hikam yang meninggal, Tikus bin Atang ya. Sudah kalau kayak itu kirim. Ausli sabadalika ila ruhi Tikus bin Atang. Nah, ujar malaikat, nang mana orangnya ini? Yalah. Sesuai SOP kalau lah. Sesuai SOP, cari ke kubur kadada nangaran yang ini. Oh, rupanya ditelisik lawan malaikat, ngini juga orangnya binnya tersalah. Kenapa? Naudzubillah, mamanya Bahari bezina, abahnya tetangga sebelah sekalinya, atau tukang ojek abahnya. Nah, lah gara-gara selingkuh, gara-gara zina, uyuh keluar duit banyak, gisan mahaul ma'arwah abah, pahalanya kada sampai, marga binnya salah. Hendak yakin yo binnya ke mama, karena mama yakin melahirkan. Lamun nang meisi belum tentu lagi. Nah, kayak itulah. Itu ilatnya ta'akuli. Kenapa Allah melarang zina ya? Karena di zina itu adalah sifat tercela. Kenapa Allah melarang kita menempeleng kawan di higa? Ya karena menempeleng orang itu sakit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum minuman keras yang memabukkan? Inggih pas teler nyaman nih kan. Sudah teler tenggengnya tersisa. Di bawah pandir nganga. Di bawah ngobrol kada nyambung. Efek ngoplo nih lah. Otaknya sengklek. Makanya dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu ada ilat atau alasan yang bersifat taat budi. Hikmahnya kada kawa dicerna. Apa yolah contohnya? Sembahyang 5 waktu tuh nah. Kenapa subuh 2 rakaat? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Apa gerang alasannya? Terserah Tuhan naik. Karena ada hikmah-hikmahnya di situ. Andai kata ada, kita kada tahu. Titik kayak sudah. Ada ulama yang membahas, kadang ulama juga inilah guru olahraga. Nah, subuh tuh 2 rakaat karena orang lagi bangun guring. Masih uyuh, mata mengantuk, makanya diulah 2 rakaat. Musyah melandau jam 10. Itu kada lagi mata lah. Bangkur mata bangun guring, mengkodo jam 10. Lah, berapa? 2 kah 10 rakaat? Tetep 2 rakaat ya kalau lah. Berarti alasannya salah. Wah, kenapa gerang isya itu kenapa? Jadi 4 rakaat benyaring pulang. Oh, karena isya itu ya hendak istirahat. Jadi menghabiskan tenaga dibanyaki sekalian. Bapak kenapa nyaring? Karena banyak ngantuk nang di belakang nyajar. Oh, berarti lamun yakin nang di belakang kadang ngantuk, sembahyang isya kada benyaring lah. Luput kayak itu tuh. Ada pulang nang membahas, wah kalau kita ruku itu adalah mengobati tulang punggung. Lamun sujud itu mengalirkan darah ke pembuluh darah yang ada di kepala supaya kada tensi tinggi. Mun kayak itu kada usah betapih begamis sembahyang. Baju warna oranye nikam tuh pakai. Ya, sambil nyalakan salon, musik senam sekalian. Jadi rokaat sembahyang, kemudian gerakan atau bentuk anggota tubuh kita ketika sembahyang itu kada kawa dicerna pakai akal. Makanya ilatnya namanya ilat ta'abudi, sami'na wa ata'na aja kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada usah dicari-cari apa, kenapa dan ada apa, kada usah dicari.
Nah, untuk mengkumpulkan di antara dua macam pembagian itu, ulama memberi judul sabab. Sabab itu adalah bisa jadi ta'akuliyah, bisa jadi ta'abudiyah. Kalau ilat itu itlaknya pasti ta'akuli. Kalau sabab belum tentu ta'akuli. Supaya terkumpul dengan satu jenis, makanya disebut sabab. Nah, kemudian yang kedua ada syaratnya. Syarat itu sudah kita ketahui bersama, kadadanya mentiadakan sesuatu, adanya belum tentu mengadakan sesuatu. Ambil sebunting contoh, sembahyang disyarat akan suci dari hadas dalam kurung bewudu. Kalau kada bewudu bolehlah sembahyang. Kada boleh. Kada ada wudu, kada ada sholat. Tapi lamun bewudu pastilah sembahyang. Kada jua hendak main bola aja buah nikam bewudu. Nah, hendak berziarah bewudu buah nikam. Nah, itulah yang dimaksud mayalzamu min adamihi ala adamu wala aksuhu. Nah, adanya belum tentu menadakan, tapi kalau kadada sudah pasti mentiadakan. Nah, itu mukaddimah sebelum kita membahas ke pembahasan inti kita malam ini, yaitu wal mani'u. Apa itu mani? Al muradu indal itlaqi, di dalam kitab yang dimaksud ketika dimutlakkan. Apa arti mutlak? Mutlak dalam kitab itu apa arti mutlak? Indal itlaq ai bila qayyidin. Tidak ada mukhassis di sana. Tidak ada catatan di sana. Pokoknya mani secara umum. Adang dulu tadi mani. Ini nang pikirannya ngeres nih lah. Salah dengar tangkap apa argang mani? Maniun itu mana ayam na'uman an fahuwa maniun. Sesuatu yang menjadi penghalang itu mani. Bukan mani nang itu lain. Nah, jadi mani pakai ain, bukan pakai ya. Nah, itu dengari baik-baik lah. Nah, jadi mani atau penghalang itu ketika dimutlakakan, bukan mani'ul wujub, mani'us sabab, mani'us syurut, mani'ul ibah dan yang lainnya. Kamahuna seperti yang tertulis dalam kitab Lubul Usul, wahwa mani'ul hukmi. Itu yang dimaksud adalah mani al-hukum. Sesuatu yang menghalangi hukum atau peraturan tersebut dapat dijalankan. Itu mani namanya. Sama perkara perempuan yang balik tapi haid, itu ada mani'nya, yaitu haid. Makanya perempuan nang balik walaupun haid tetap kada boleh menjalankan hukum kewajiban sembahyang. Jadi ingatkanlah mani ida utliko adalah maniul hukmi. Apa itu arti mani? Mani itu adalah wasfun. Ya. Wasfun ini ma yakumu ala zat, sesuatu yang menempel kepada zat. Itu wasfun namanya sifat. Wasfun ini kalau dalam tauhid bisa disinonimkan sebagai al-makna. Ya. Kalau teks itu, tulisan yang ikam lihat itu namanya lafzun, ya. Maka suara nang keluar, kemudian pemahaman yang lahir dari teks tersebut itu namanya maknan. Nah, maknan itu jugalah yang disebut sebagai wasfun. Ikam mengucap alhamdulillah. Nah, suara alif lam ha mim dal dan lafzul jalalah Allah itu adalah zatun. Tetapi pemahaman yang lahir dari alhamdulillah dan kosot di dalam hati ikam ingin memuji Allah Ta'ala, berterima kasih dengan Allah Ta'ala, itu namanya maknawiyun. Paham gak itu? Lamun ikam tulis, maka rasamnya, bentuknya itu adalah zatun. Suara nang keluar maupun pahaman yang kita pahami itu disebut wasfun atau maknan.
Nah, jadi kayak itu juga mani ini bukan benda, tetapi haliyah, suatu keadaan yang harus menempel kepada sesuatu. Nggak bisa berdiri dengan sendirinya. Nah, guru-guru kami Bahari kalau mengartikan wasfun itu zat itu qiyamuhu binafsih, kalau wasfun itu la yaqumu binafsih, kada bisa ada dengan sendirinya. Sebagaimana wadah tuh, sebagaimana air itu membutuhkan wadah, tapi wadah tidak pasti membutuhkan air. Kayak itu juga wasfun itu, sifat itu. Ada suatu keadaan atau suatu makna, suatu sifat wujudiyun. Wujudi ini ada, ya, dinisbatkan kepada ada. La adamiyun, bukan sifat yang adami. Supaya ikam paham apa itu wasfun wujudi, apa itu wasfun adami, aku kaitkan kepada pembahasan mantik atau nahwu, ya. Wasfun wujudi itu adalah mujabah. Dalam nahwu disebut apa? Bukan tam ya lah, apa? Ya mujab ya lah. Nahwu pun disebut dalam nahwu pun disebut mujab, itu wasfun wujudi namanya. Sedangkan wasfun adami itu disebut sebagai salibah atau salbun, salab. Contohnya misalnya rival alimun, itu sifat wujudi kah sifat adami? Wujudi. Karena menisbatkan sifat alim itu ada lawan si rival. Nih kita ngaji filsafat nih. Kemudian rival gairu jahilin, itu sifat wujudi kah adami? Sifat adami. Nah, kayak itu juga nanti manik yang ada di dalam contoh-contoh. Nah, kita sambung, jelas ya, sifat wujudi dengan sifat adami. Jadi karena kalau terbahas di kitab Ummul Barahin kah, atau Jauharatut Tauhid kah, atau Nuruz Zolam kah, itu pembahasannya, itu penjelasannya. Mempermudah kita memahami sesuatu antara sifat wujudi dengan sifat adami. Nah, kemudian wasfun itu zohirun. Ingat istilah zohir? Apa arti zohir dalam usul fikih? Zohir itu bukan nas. Ya, mun bahasa kita jelas gitu aja, mun bahasa Arab kada. Ada nas, ada zohir. Apa arti zohir? Apa? Wah, itu nas. Nas itu malah yahtamilu takwil, tidak perlu ditakwil. Kalau zohir itu, ini makna lebih rojih, lebih unggul, lebih terlihat. Walaupun di belakang itu makna ada pemahaman yang marjuh, kemungkinan kesana bisa. Ya, contohnya, ya, rival singanya nahwu. Wah, yalah. Apa makna zohir singa di sini? Rival singanya nahwu. Makna zahirnya itu apa? Bukan jagau. Jagau bisa, atau rajanya nahwu. Itu yang lebih zahir, makna yang lebih rojih, lebih unggul, lebih tabadur ilal fahmi kita, lebih tersegera dipahami, refleks di kepala kita. Tapi di balik itu ada kemungkinan pahaman lain. Singa arti sejatinya. Artinya ripalin lamun mengaji nahwu nang kaya singa tuh Bang sudah. Dikit-dikit nguap ya lah. Membalik buku nang kaya cakar-cakar gitu nalah. Tapi lamun sudah wallahu alam bisawab, alhamdulillah ya sigar mata. Walaupun pahaman itu dikemungkinkan, tapi kemungkinannya jauh. Dalam balaghah disebut ma'nan ba'idun. Nah, kalau nyadzahir maknan qaribun. Dalam ilmu usul disebut sebagai rajih. Ya, lawanannya adalah marjuh. Itu zahir. Berarti nanti kalau kalian dapat mani'ul hukmi dalam teks Al-Qur'an dan hadis, itu tidak selalu maknanya absolut. Tidak selalu maknanya pasti, masih bisa dikemungkinkan yang lain.
Apalah contoh di kelas kemarin aku bahas lah. Ya, ayat potong tangan bagi pencuri. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri maupun laki-laki ataupun perempuan potong keduanya. Kedua tangannya. Yadun ya, diambil hukum ihtiyat, walaupun yadun tuh mulai ujung kuku jari kita sampai ke lengan tuh ya yadun juga, cuman yang dipraktekkan Nabi cuman dipotong sampai pergelangan tangan. Ya, ini dikatakan yad, itlaqul kul wa iradatul juz'i. Makna kuatnya, makna rajih zahirnya, ya tangan ini bang dipotong sudah, supaya kada mencuri lagi. Ketika tafsir itu beralih kepada generasi-generasi modern yang sekarang mereka mengakusisi sebagai humanisme, orang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemotongan tangan itu disebut dehumanisme. Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sehingga yadun di situ bukan lagi diartikan tangan, tapi diartikan min itlaqil mahal wa iradatul hal. Yang dimaksud yadun di situ bukan yang ada jerijinya, yang ada telapak tangannya, yang ada tulangnya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah usahana. As-sariqu was-sariqatu faqta'u kasbahuma. Pencuri bukan lagi dipotong tangan, tapi dibuui, dipenjara supaya kada kau mencuri lagi. Apakah mereka selalu salah? Tidak, mereka hanya menggunakan makna marjuhnya. Dan nasnya pun bersifat zahir. Karena nasnya bersifat zahir, boleh dong ditakwil ke lain. Selama tidak menyalahi syarak atau ada unsur mafsadah yang lebih besar, boleh-boleh aja. Nah, itulah yang disebut di dalam ilmu usul itu zonnul dilalah. Bukan qat'iyud dilalah. Kalau qat'iyud dilalah ya ayatnya harus nas, hadisnya harus mansus. Jelas tidak boleh zahir. Nah, manik nanti selalu berkaitan dengan pembahasan ya wasfun yang zahirun. Artinya bukan berarti 100% benar, ada masih memiliki kemungkinan 0,0,0,1% kesalahan di sana. Nah, di situ kita memahaminya. La khafiyun, tidak sifat yang samar. Ini mafhum mukhalafahnya. Artinya lawanan zahir itu apa? Lawanan zahir itu apa? Gharib, asing. Ya. Orang memahami seberatan A-nya B, itu namanya gairu zahirin. Ya, namanya gharib. Di hadis itu ada apa kemarin? Hadis apa kemarin? Ada hadis kalaunya apa kemarin tuh yang kita bahas di kelas tuh. Antara as-sahih dan sahih, antara as-sahih dan muqabilnya, dan sahih dan muqabilnya itu ada perbedaan dua istilah apa di kelas kemarin tuh? Ada munkar ma'ruf, itu yang antara sahih dan muqabilnya. Kalau yang as-sahih dan muqabilnya apa? Syadz dan mahfuz. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kalau yang khafi ini antara munkar dan ma'ruf. Kalau zahir itu antara apa kemarin tadi itu? Syadz dan mahfuz. Nah, itu kalau kita konversi dalam istilah usul hadis. Kemudian wasfunnya tadi mundobitun. Apa arti mundobit tadi itu? Kullama wujidal hukmu wujidal mani'u. Yalah, kan di sini membahas mani bukan sabab. Kalau didapatkan hukum itu, maka didapatkan maniknya juga. Ketika tidak didapatkan maniknya, maka tidak dapat hukumnya. Kullama wujidatil mani'u wujidal hukmu. Nah, dan tidak sebaliknya. Wa kullama la yujadul mani'u la yujadul mundobit. Mundobit itu ujar kita pasti. Nah, kalau dalam bahasa usul hadis itu disiplin. Ini orangnya dobit kah kada? Ya, kalau kita artikan dobit itu catat, nah bingung kita ngaji. Syarat orang meriwayatkan hadis harus dobitnya kuat. Apa? Catatnya kuat.
Maka dobit itu bisa dua, bisa dobitun bil hibzi, bisa dobitun bil kitabah. Artinya kita menganakan disiplin. Ini orang disiplin kada hafalannya, hafalannya tebolak balik. Nah ini dobitnya ini nakis ini, kada kawa diambil hadisnya. Ada juga dobitnya bil kitabah, artinya namun inya nulis tadi, tulisannya disimpan secara rapi. Bukan tulis taruh sembarangan. Pas ditagih bingung nang mana catatannya. Nah itu dobit juga, cuman dobitnya tidak tam di situ. Nah itu mundobit. Lawanan mundobit apa mafhum mukhalafahnya? Lamut torib, tidak goncang. Ini hafalannya mau jadi imam. Surah napa? Al-Ghasyiyah. Terbaca pulang surah Sabihis. Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Saya dzakaru may yakhsha. Itu mutorib namanya tuh, goncang hafalannya. Nah, rancak aja santri nang kayak itu. Nah, kemudian man itu mu'arrifun, memperkenalkan nakidul hukmi boleh, atau mu'arrifun nakidil hukmi boleh, mu'arrifun nakidul hukmi boleh juga. Mengenalkan ia bagi lawanan itu hukum, hukmus sabab. Artinya kalau ada mani, peraturan itu dijalankan dengan secara keterbalikan. Kalau ujar Tuhan sembahyang ikam, kalau ada mani maka jangan sembahyang. Kalau ujar Allah Subhanahu wa taala jangan dimakan, ketika ada maniknya silahkan makan. Jadi bedanya manik dengan sabab itu selaras dengan isi peraturan. Kalau manik itu menakitkan atau menjadikan konfrontasi keterbalikan dengan peraturan tersebut. Jadi kam ketika hendak mengkaji hukum, tiga ini harus ngerti kam. Apa itu sabab, lawanan manik. Apa itu syarat? Syarat itu tidak ada pembahasan sabab ataupun mani. Dan apa itu mani? Mani itu lawanan sabab tersebut. Nah demikian, nanti akan kita ulas satu persatu akan contohnya. Kal qatsli wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Nah kitab Rawaiul Bayan kena itu dibacalah. Insyaallah minggu akan datang ini karena kita tadi mengawali, akhirnya banyak terbahas di masalah usul fikih. Minggu depan insyaallah normal sudah lah. Nah mudah-mudahan kita seberataan diberikan faham dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia akhirat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seberataan guru-guru kita. Al-hadiniyah bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.